Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Kartika dengan NIM 2206799. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bengkokan tulangan atau bar bending Revit. Nah, kita langsung aja. Nah, untuk penulangan sendiri di Revit itu sangat penting ya tentunya. Karena kalau misalnya kita salah motong atau misalnya kita tidak jelas dalam perhitungan RAB-nya, bisa saja itu kita dibodohi oleh kontraktor. Nah, kalau misalnya di Revit, itu tuh bakal jadi kelihatan semua. Bahkan kita bisa tracking mana yang kelebihan besi, mana yang kekurangan besi, dan itu bisa terlihat jelas gitu. Nah, salah satunya terkait bengkokan. Bengkokan yang dimaksud, ini ada beberapa yang dibedakan ya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna kuning. Kalau yang berwarna merah ini tandanya band, namanya band. Eh, terus yang hijau ini namanya hook, terus yang kuning ini namanya tie band diameter. Lalu untuk yang berwarna biru juga ada nih namanya strip tie. Perbedaannya apa? Nah, kita mulai dari band dulu. Bentuk umum dari tulangannya itu dilekukan seperti U atau berbentuknya L. Kayak gini. Bisa berbentuk U atau L gitu. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan kekuatan sambungan dan memberikan penahan kepada listrik. Terus, kalau hook ini, jenis band tertentu yang membentuk lekukan melengkung di ujung tulangan. Fungsinya adalah untuk mengaitkan tulangan ke arah struktur lain dan meningkatkan daya tahan sambungan. Nah, ini lekukannya itu melengkung ya. Benar-benar melengkung. Kalau yang band itu hanya seperti dilengkungin sedikit gitu. Kalau misalnya hook itu bisa berbentuk kayak gini. Untuk pembengkokannya itu ada yang 90 derajat sama 180 derajat. Lalu untuk tie band, ini tuh membentuk lekukan melengkung di ujung tulangan. Nah, di ujung tulangannya itu eh, ada lengkung, ada tulangan vertikal ya, seperti stry up yang ini, cuman ini fungsinya untuk memberikan ikatan dan dukungan pada tulangan utama. Terus kalau styre up ini tulangan vertikal yang digunakan pada struktur beton seperti kolom, dinding untuk menahan gaya geser dan mencegah kegagalan struktur. Styre up ini biasanya punya bentuk yang memanjang dengan lekukannya itu tie bend. Sama aja sih sebenarnya lekukannya bersama. Cuman untuk yang ininya tuh bentuknya memanjang di ujungnya. Nah, kayak gini. Kemudian di sini ada hook length. Nah, hook length itu berarti si panjang si hooknya ya. Kayak misalnya yang ini ada 90 derajat, 180 derajat, atau yang skyrap juga tadi ada 90 derajat, sama yang kayak ini nih 135 derajat juga ada. Ini bermacam-macam ya. Ini bisa kita dilihat di edit aja. Nah, kayak yang di sini. Maksudnya hook at start itu di awal, misal hooknya di sini di awal, lalu hook juga di akhir 90. Misal di awal hooknya itu 180. Nah, dia akan membengkokkan segini. Nah, kayak ini maksudnya nih. Ini di awal itu 180, lalu standar yang ininya hook FN-nya 90 derajat di sini. Nah, ini bisa diedit ke sini juga. Lalu untuk panjangnya ini bisa kita lihat di hook length, bisa diedit dan bakal ada kayak gini ribbon hook type-nya, lalu hook length-nya. Nah, di sini kita bisa edit ukurannya berapa milimeter. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung aja praktekkan ke Revit. Kita open new files. Sorry. Yang ini ya. Kita pakai yang structural template agar si baloknya itu keluar. Kita tunggu dulu. Ke struktur. Di misal kita pakai yang 300-600. Panjangnya 17.000. Lalu kita pakai yang 400-800. Seperti ini. Kita coba view-nya itu dua view ya. Yang satunya itu yang isting. Seperti ini. Jadi tampilannya itu ada dua. Sorry. Ini tampilan istingnya sama ini yang class. Yang non class. Nah, misal kita pencet dulu. Nah, kalau misalnya udah dipencet, biasanya ini bakal keluar ribuan ribar. Nah, kita pencet lagi, lalu oke. Di sini langsung bakal muncul ya. Ada tipe-tipenya, ada M00, M01, M02, banyak banget. Sampai ke MT9. Ini lumayan banyak ya, berbagai macam tipe. Ini bisa kita close, kalau misalnya nggak muncul juga bisa kita munculkan dengan titik tiga yang di sebelah sini. Oke. Standar ini pun ada, bisa kita lihat di ACI code ini. Nah, ini detail-detailnya ya, sama.
Yang ini kalau misalnya di Revit itu jadi M00, lalu di yang ini, yang seperti ini, M01, seperti itu ya, sama. Nah, misal kita coba gambar ya, misal yang ini, kita coba. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa, kita pencet yang ini dulu, harus berada di near cover reference. Nah, ini pasti bakal muncul. Nah, itu masih bisa dipanjangkan ya. Coba di-klik dulu, sorry, di-klik ribarnya. Lalu ini kita edit constraint. Lalu kita munculkan yang sebelah sini nih. Ini tuh harus berwarna orange, biar kita bisa reach yang ujungnya. Sebelah sini. Nanti bakal muncul angka segini, ini bisa kita nolkan biar nyatu ke si ujung sana. Nah, seperti ini kurang lebih. Tapi ini kan, oh sorry, belum ke ini ya, belum ke klik. Nah ini kan ini juga nggak ikut berubah ya, cuman yang sebelah sininya. Nah itu bisa kita ubah-ubah dengan cara pencet yang tadi, yang edit constraint. Nah ini bisa kita ubah seperti yang tadi, dinolkan misal, oke salah. Jadi harus pencet dulu si acuannya, misal acuannya garis ini, kemudian baru bisa dinolkan. Nah, seperti itu. Jangan lupa pencet finish biar kesimpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bisa diedit-edit gitu ya. Nah, tapi gimana caranya biar muncul di leveling yang ini? Ini kan sebenarnya ada, cuman nggak terlihat kan. Nah, ini bisa kita ubah profile dan wireframe. Nah, ini bakal otomatis muncul garisnya, garis tulangannya. Nah, di sini ada garis seperti ini. Ini mungkin yang bagian bengkokan sebelah sini. Nah, kita coba lagi untuk yang sebelah sini. Ini kan untuk baloknya itu menjoroknya ke sebelah sini. Kalau ini kan tadi, nah kalau misalnya yang ini berarti kan harus menjoroknya itu ke sana, ke sebelah sana. Nah, kita coba pakai yang ini. Nah, ini ukurannya berarti untuk placementnya enggak yang ini pakainya, tapi pakai yang sorry paralel ya, sehingga akan muncul titik. Nah, misal dua. Nah, bakal terlihat jadi punya dua seperti itu. Oke, jadi ada dua ya. Nah, tapi kan biasanya kalau misalnya yang balok seperti ini tuh kita pakainya yang cincin. Nah, coba kita ganti. Kalau misalnya sesuai dari AC code, ini tuh biasanya yang ini kan, yang T1. Nah, kita bisa cari juga di Revit-nya, karena memang Revit ini acuannya dari AC code tadi. Kita klik ribar, lalu cari MT1. Nah, yang ini. Nah, untuk placement-nya nggak seperti ini ya. Berarti untuk placement-nya itu ganti ke yang ini. Nah, ini bisa diatur mau di sebelah mana si bagian cincinnya. Nah, misal kita pakai yang di sini. Ini bisa nanti diatur untuk kesananya jadi berapa, misalnya maksimum spacing. Jadi bakal menurut semuanya ke sana dengan jaraknya misal bisa diubah jadi 150. Nah, ini bisa ya diubah-ubah, tapi kita pakai yang single klik. Oke, jadi kita punya dua tulangan ya. So, kita pindahin biar lebih dekat. Nah, kita punya dua tulangan. Nah, kalau tulangan ini kan menempelnya itu pada hostnya. Hostnya itu apa? Ya beton, backing beton. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngedit? Misal ini si backing betonnya itu ketebalan. Nah, kita editnya itu bukan di frame, bukan di besinya, tapi di betonnya. Nih, ini bakal muncul keluar di sini. Nah, di sini. Hmm, bisa kita lihat ya, ini ada rebar cover, top face, ada bottom face, ada other face. Nah, untuk yang ini berarti kan yang bottom face. Misal ini kan pakainya yang 40, misal kita mau kurangin karena ketebalan, kita kurangin jadi yang 20. Nah, ini otomatis bakal turun. Seperti itu. Sama seperti yang atasnya. Yang atasnya juga bisa kita ubah. Oke, gitu. Begitu juga dengan yang ini ya, tetap yang diedit itu di hostnya, di betonnya. Nah, ini bisa kita ubah seperti yang tadi ya. Lalu gimana caranya biar kita bisa ngubah si hook ini nih? Nah, kita pencet dulu. Nanti di sini bakal ada, sebentar, ini kita kecilkan dulu. Nah, di sini ada hook at start sama hook at end. Nah, hook at start berarti dari sebelah sini. Misal kita mau ganti ke yang 90 derajat.
Nah, ini otomatis bakal lurus. Tapi ini lurusnya baru sedikit segini. Gimana caranya biar misalnya bisa sampai ke ujung sini, lebih panjang gitu. Nah, caranya kita ke edit type, lalu ke hook length, kita edit. Misal si panjangnya itu kita ganti jadi 500. Mulai, oke. Nah, otomatis bakal memanjang seperti ini. Nah, untuk yang di N-nya juga ini kita bisa ganti. Misal kita pengennya di 90 derajatin lagi, caranya sama seperti tadi. Atau misal mau kita ubah biar nggak jadi ada hook-nya. Nah, ini bisa kita ubah ke none gitu. Oh, sorry, itu kan masih di yang start ya. Harusnya kita pakainya yang di N. Nah, nih yang hook at N. Kita none kan, bakal berubah. Nah, kita kembali ke settingan awal dulu ya. Oke. Nah, lalu gimana caranya buat ngubah hook band diameter yang ini nih? Nah, ini kita pencet juga, lalu kita editnya itu di edit type. Nah, di sini tuh bakal ada standar band diameter, standar hook band diameter. Nah, misal kita kecilin jadi 20. Play, oke. Nah, ini dia bakal mengecil bandnya. Nah, lalu kita bisa edit juga nih di bagian yang ini standar bandnya. Mau di edit juga 20. Nah, ini bakal keubah. Nah, yang ini, yang tadi, yang standar hook band diameter, itu tuh untuk yang ininya ya. Nah, jadi kecil. Gitu. Kalau misalnya yang ini tadi, sorry. Kalau yang ini, standar band diameternya, misal kita gedein jadi 150. Nah, itu bakal ngubah yang tengah. Seperti itu. Kita ganti. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, ini coba kita ganti untuk lihatnya itu di 3D. Nah, nyala foldernya kita. Nah, di 3D, tapi ini lihatnya sebelah sana ya. Coba kalau misalnya kita putar, oh ada gitu, sebelah sini. Terlihat ya. Ini karena satu, misal seperti yang aku bilang tadi kita bisa memaksimum spacing biar ke belakangnya ada dan ukurannya bisa kita ubah. Tapi kita pakai single dulu karena untuk melihat si penulangannya dulu aja. Nah, misal kita mau ubah nih si cincin ininya itu menjadi yang satu gitu. Nah, style up-nya itu kita ubah dari yang 135 derajat jadi 90 derajat misalnya. Nah, ini bakal hilang sendiri. Kayak gitu cara mengeditnya. Nah, untuk melihat bagaimana 3D-nya, ini kita bisa pilih aja. Lalu kita ke sini. Sebentar. Ini ya, fine. Lalu graphic display option-nya. Oh, sorry. Kita pilih dulu si tulangannya. Lalu kita edit di view visibility-nya jadi 3D. View as solid. Harusnya muncul. Oh, sorry. Ini malah yang kepilihnya sebelah sini ya. Nah, di sebelah sininya kita pakai yang realistik. Nah, ini karena menjadi beton gitu ya. Ini kita bisa edit juga di graphic display option-nya buat transparansinya. Kita ubah biar terlihat. Misal segitu ya. Ini deh. Nah, itu, aduh, oh, oke. Nah, bisa kita lihat, ini tuh mengait ya. Nah, ini pokoknya mengait gitu. Nah, lalu bisa kita edit-edit lagi, misal yang ini kita ganti lagi ke yang ini bisa seperti itu. Oh, ini sepertinya bergeser. Ubah lagi, lalu bisa kita ubah-ubah lagi di sini ya, di edit type pokoknya. Nah, hook length-nya misal pengen yang pendek atau yang panjang deh, 150. Ini bakal panjang. Lalu misal yang ininya jadi 150 juga bakal panjang ya. Terus kalau misalnya kita mau ubah lagi di length-nya, buat length-nya misal kita pengen 200, ini bakal ubah seperti itu. Terus misal kita mau ubah, aduh, mau ubah si ininya nih, si tie band diameternya. Kita ubah misal mau jadi 100.
Y. Nah, ini tuh bakal, jadi besar begini kan bengkokannya. Nah, kita misal mau diperkecil, mau 20 aja. Jadi lebih kotak, seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.